warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika dalam channel kita yang keren ini, Nyantri Online, dalam program Akun Syurga. Selama 30 hari Ramadan ke depan, kita akan menemani Ramadan kalian, tentunya bersama ustadz-ustadz kita yang kredibel dan bintang tamu kita yang sangat menarik. Nah, saat ini sudah ada bersama saya Ustadz Saifuddin Zuhri, seorang dosen perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta, PT IKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik Ustadz. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu, kita sehat bersyukur karena selalu. diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan juga kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang sangat populer, seorang yang sangat terkenal di dalam film lokal maupun internasionalnya, seorang aktor laga dan pesilat. Dan sebelumnya, mari kita like, komen, share, dan subscribe akun channel Nyantri Online. Bintang tamu kita adalah Kang Yayan Ruhyan. Assalamualaikum Kang Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Yayan sudah menyempatkan hadir kembali di Sama-sama. Nyantri Online ini. Senang bisa hadir di sini. Iya, bagaimana? Dan bisa jadi santri. Santri Harus belajar jadi harus santri. belajar jadi santri. Ya, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Kang Yayan. sehat. Alhamdulillah Di sehat ya Kang. suasana pandemi ini ya syukur alhamdulillah ya Ustaz ya. Iya. Kita masih diberi kesehatan dan Amin. mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan ini juga akan lebih menambah kekuatan, menambah daya tahan tubuh kita Insya Allah. dengan puasa ini. Insya Allah. Yang walaupun secara syariatnya kita justru dengan berpuasa ya kelihatannya Benar. nggak makan, tapi dengan nilai puasa itu justru yang membuat kita Nah, lebih kuat. betul sekali. Menyehatkan badan kita ya Kang. Betul insya Allah ya. Iya. Saat ini tema kita adalah berhias dengan Al-Quran. Mengapa kita perlu berhias dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Nah, mari kita langsung tanyakan ke Ustadz Saifuddin ya. Ya, bagaimana Ustadz? Maksudnya ini apa Ustadz berhias dengan Al-Quran? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi benar ya, Dika, Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Sebenarnya Al-Quran ini adalah pedoman untuk hidup seluruh umat manusia. Hanya saja karena yang mempercayai Al-Quran hanya umat muslim, maka dia menjadi pedoman bagi umat Islam. Dalam Al-Quran dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan dalam Al-Quran dan menjadi hidayah, petunjuk jalan keluar bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan berhias? Sebenarnya kita ini kan manusia normal Pak ya, Kang Yayan. Pasti kalau Kang Yayan ikut casting dulu mungkin atau waktu sudah penampilan itu kan perlu menghiasi diri lah. Tentu hiasannya lain ya. Mungkin jurus-jurusnya dipermantap. Nah, kalau misalnya Agar menarik ya, Ustaz. agar menarik untuk dilihat. Dika misalnya kalau mau casting juga, Iya. mungkin suatu saat casting itu tentu butuh penampilan yang bagus. Nah, kita sebagai muslim ini sebenarnya butuh penampilan yang bagus, tapi bukan untuk sekedar umat manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa Wa taala. ta'ala. Salah satunya cara untuk memperindah diri kita di hadapan Allah adalah dengan menghiasi diri dengan Al-Quran, memperbanyak bacaan Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Begitu kira-kira maknanya. Luar biasa ya. Luar biasa. Insya Allah memang Al-Quran ini dia akan ada sejak zaman Nabi sampai dengan akhir zaman. Jadi tidak akan lekang oleh waktu dan cocok untuk semua tempat dan cocok untuk siapa saja. Jadi baik saya yang sudah tadi sebagai pengajar, mungkin mahasiswa kita juga, mungkin teman-teman kita yang dengan berbagai aktivitasnya di segala macam profesi, di samping hiasan dunianya tadi juga kita mengharapkan untuk menghiasi diri untuk akhiratnya. Salah satunya cara dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Iya, Al-Quran ini kan sebenarnya tidak ada di rukun Islam ya Ustadz. Membaca Al-Quran memang bukan rukun Islam. Rukun Iya. Islam itu kan 5 ya. Iya, Syahadat, sholat, puasa, puasa. zakat, haji. Mengapa kita diharuskan membaca Al-Quran Ustadz? Karena begini ya, memang ada perintah. Jadi perintah dalam agama itu bukan hanya rukun Islam. Jadi rukun Islam ini 5 ini tiangnya lah, pokoknya. 5 pokoknya. Tapi kan rumah itu tidak hanya dengan tiang ya Kang Yayan ya. Kalau Betul. rumah Kang Yayan, saya yakin rumah Kang Yayan udah pasti besar ya. Tapi tidak hanya tiang, ada dinding yang bagus, Ada ada dinding. perabotan yang bagus. Iya. Nah, itu semua merupakan hal yang inti, dan salah satu yang inti selain daripada rukun tadi, selain daripada pondasi itu adalah dengan bacaan Al-Qur'an. Kita wajib hukumnya untuk umat Islam untuk bisa membaca Al-Qur'an. Kang Yayan nih, ada
pengalaman nggak waktu belajar Al-Quran masih kecil tuh gimana Kang Yayan? Al-Quran itu sebenarnya sampai sekarang saya masih tetap, dan memang buat saya masih harus sangat perlu untuk diutamakan ya Quran gitu kan. Walaupun ya hanya bisanya sedikit gitu kan, tapi diusahakan setiap hari itu ada walaupun kata-kata satu ayat gitu kan. Kita baca, dan memang efeknya sangat lain gitu di dalam diri kita. Di dalam itu diri saya rasa akan tidak terlalu mudah kita ungkapkan gitu, karena hal itu hanya mungkin lebih kita rasakan. Tapi ada hal yang membuat saya perlu gitu membaca, walaupun hanya sekedar membaca. Kalau ini saya berusaha untuk membaca tidak hanya hurufnya saja, tapi juga saya coba walaupun satu ayat tapi kita baca dengan arti. Betul. Itu akan sangat lain. Jadi saya meyakini bahwa Al-Quran itu tidak hanya pedoman hidup di dunia itu. Itu buat saya itu ya pedoman hidup dunia dan akhirat gitu kan. Karena kebetulan kan saya belajar silat dari kecil gitu kan di kampung. Nah, kadang saat kecil itu, saat belajar di kampung itu, kadang kita mau belajar silat tapi begitu ketemu pengajar itu malah ngobrol enggak beda ya dengan di kota besar gitu kan, dengan perguruan yang resmi. Tapi belajar di kampung itu ada zaman saya itu datang ke guru, ngobrol harus baca ini, puasa dan segala macamnya gitu kan. Dan saya masih nurut gitu. Masih nurut. Ada bacaan Quran dalam ketika silat? Iya, rata-rata lah sekarang kalau misalkan ya kita kadang ada beda tipis ya antara orang pinter dengan dukun gitu kan. Kemudian orang pinter dengan ustadz. Jadi kadang-kadang ada istilah ini ustadz yang jadi dukun atau dukun yang jadi ustadz. Itu kadang-kadang saya suka. Tapi sudah punya ininya masing-masing ya, ustadz biar ustadz aja gitu ya. Betul. Tapi buat saya akhirnya kesininya menggarisbawahi bahwa ternyata Al-Quran itu bukan hanya panduan hidup di dunia gitu kan. Walaupun memang ini mungkin kalau saya bicara dari sudut pandang silat gitu kan. Tidak sedikit ini juga mengingatkan saya untuk sedikit menyampaikan apa yang pernah saya dapat dari seorang ustadz waktu di Sulawesi. Kebetulan saya sempat di Sulawesi itu. Berapa lama Pak? 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi sempat kebetulan Tuhan ketemukan saya dengan seorang ustadz. Beliau sering mengajari saya, mengajarkan saya. Terus dia tanya, Kang Yayan punya ajian enggak? Nah, kebetulan saya itu ya ajian saya bilang Al-Quran, tapi saya males. Ustadz, saya terus terang aja, saya tidak bisa. Satu, mungkin ngajinya juga jauh, enggak seperti Ustadz. Kedua, ngajinya sendiri saya jarang. Terus gunanya apa? Saya katakan bahwa dulu konon guru saya itu kalau baca ini akan begini. Tapi saya bilang saya sekarang nggak meyakini, nggak meyakini itu. Artinya bukan nggak meyakini Al-Qurannya. Ustadz bilang betul katanya, karena Al-Quran itu bukan Al-Quran. Misalkan ada yang memberikan ini ajimat, ini ajian, ini dari Quran, baca ini bisa membuat Anda kebal. Dia bilang bohong, karena kalau misalkan Al-Quran bisa membuat seseorang kebal, kenapa Nabi Muhammad membentuk punya pasukan perang? Kenapa? Karena yang konon Nabi Muhammad juga pernah terluka, dilempar. Berarti buat saya langsung spontan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa ayat ini bisa membuat kebal, itu bohong. Tapi selain itu kalau saya secara pribadi punya keyakinan, siapapun yang bisa memahami Al-Quran dengan cara mengamalkannya, maka dia akan menjadi seorang yang kuat, yang kebal. Dalam pengertian yang lebih luas gitu kan. Kuatnya itu buat saya gitu. Dan saya selalu ingat bahwa kata Ustaz itu bilang, Al-Quran itu jangan dijual murah. Betul. Harusnya dimahalin. Harusnya emang mahal, bukan dimahalkan. Emang mahal, tapi nilainya yang mahal. Jadi itu ya Kang, yang memang kadang ada salah kaprah ya. Jadi baca ini nanti kebal, baca ini nanti bisa terbang. Itu keliru, sebenarnya keliru ya. Kita khawatir jangan-jangan syaitan atau jin itu yang menunggangi. Pasti ya. Kalau
Dan itu benar kata Kang Yayan, itu murah, dijual murah betul. Buat apa kita Al-Quran kalau buat terbang-terbang pertunjukan kepada manusia itu kan untuk menghasilkan biasanya sih rupiah, Betul. tidak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kita Al-Quran ini tadi pedoman hidup itu untuk akhirat ya, itu tidak ada nilainya. Jauh lebih besar kalau kita betul dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan Al-Quran itu untuk kebaikan kita daripada mengharapkan dunia tadi. Benar. Dan saya rasa kalau kita ya mungkin Muslim, kita udah punya panduan, udah punya apa ya, pedoman hidup bukan untuk di sini, Ya. tapi juga untuk nanti. Tapi kenapa ya sekarang tidak sedikit dari orang Muslim sendiri lebih ketakutan dengan berita corona ya? Nah, padahal kita udah punya kalau udah punya pegangan. panduan, udah punya batasan, semua tuntunan hidup Sudah diatur dalam itu hanya Al-Quran. sebagian kecil mungkin Ustadz ya. Iya, betul Kang Yayan. Jadi Al-Quran ini memang sudah memberikan solusi-solusi, baik solusi apa tadi yang bersifat teknis maupun yang bersifat non teknis. Misalnya tadi corona, Allah dari jauh-jauh berapa puluh abad yang lalu sudah menyatakan lana beluan lakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kalian manusia ini, ada takut, ada kelaparan, bahkan ada kematian. Tetapi wabasyiris sabirin, tapi berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan kita sebenarnya diminta bersabar dulu, jangan apa ini, karena semua itu ada hikmahnya. Dulu majelis ulama kita juga sudah menyampaikan, misalnya bahkan ada pendapat mengatakan yang meninggal karena corona itu bisa, kalau caranya bagus ya, artinya menerima ini sebagai takdir dan berpasrah mengikuti prosedur yang ada, tapi tetap dicabut, itu masuk dalam kategori mati jihad, mati syahid. Gitu. Jadi kecil sebenarnya itu Ayat. Jadi tapi karena kita ini memang tadi ya mungkin banyak di antara kita jauh, tanda petik ya, jauh dari Al-Quran, maksudnya pikirannya ini kebanyakan untuk dunia, sehingga kecintaannya kepada dunia semakin meningkat, ingatannya kepada Al-Quran semakin sedikit. Nah itulah tadi, takut sakit, takut mati, semua jadi paranoid, takut. Padahal kita sudah dijamin oleh Allah, insya Allah dimanapun kamu berada, kalau waktunya hidup, dimanapun kamu berada, waktunya mati, tetapi ikuti prosedur-prosedur, ikuti umara, ikuti ulama. Betul sekali. Apalagi kalau salah satu untuk mengantisipasi kita kena virus corona itu kan dengan kita cuci tangan. Iya, termasuk tadi kan kita antigen dulu kan? Iya, antigen dulu. Padahal kalau buat Muslim gitu kan yang udah bisa mengikuti panduan di Al-Quran itu akan sangat dan selalu bersih, tidak saja bersih tapi dengan mensucikan diri dengan berwudu ya gitu. Iya. Berwudu itu kan, basuh tangan itu kan ada aturannya juga ya Ustaz. Ada, lengkap. Itu kan, tapi kenapa baru tahun 2020 saja seakan-akan semua manusia dapat pelajaran penting di dalam hidupnya yaitu cuci tangan gitu. Betul. Padahal di dalam Di Al-Quran sudah ada ya di sudah dalam ada berwudu berwudu. itu kan salah satu syarat untuk sebelum kita sholat ya. Betul. Jadi kalau kita mau sholat otomatis kita tidak hanya bersih kan Ustaz ya. Iya. Kalau untuk mencegah corona kan cukup dengan bersih ya. Tapi kan kalau dengan untuk menghadap Tuhan itu kan dengan wudu itu tidak hanya membersihkan tapi mensucikan. Mensucikan. Ya, itu sangat-sangat luar biasa ternyata ya. Dan itu sebenarnya Iya, di iya. dalam berwudu itu bukan hanya membersihkan anggota badan kita saja ya Ustaz, tetapi juga dari ruh kita, hati kita gitu ya Ustaz. Betul. Jadi wudhu itu di samping tadi fisiknya ya, mencuci tangan ini, mencuci tangan untuk wudhu itu merupakan gerakan yang harus ya. Jadi tidak bisa setiap wudhu pasti kita cuci tangan dulu dan airnya, kecuali kalau misalnya nanti suatu saat airnya tidak ada, mungkin kita tayamum, tapi itu kan hanya urgen saja. Dan juga di setiap gerakan wudhu itu sebenarnya ada makna-makna batinnya ya, seperti disebut Dika ya. Di situ ada kesiapan mental kita. Ketika mencuci tangan misalnya, ada permohonan doa dalam hati kita bahwa ya Allah, tanganku ini supaya jangan berbuat yang tidak baik. Tidak baik. Ketika membasuh wajah, ya Allah, mudah-mudahan wajahku ini nanti bersinar di hari kiamat. Ada semua itu. Mungkin di waktu lain kita akan bahas itu. Di waktu lain. Kembali lagi ke Al-Quran nih Ustadz. Ya. Dinyatakan dalam Al-Quran juga, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Apakah benar hanya untuk bagi orang yang beriman, Ustadz? Bagi yang tidak beriman ini bagaimana, Ustadz? Ya, jadi begini ya, sebenarnya kita semua umat manusia, bahkan seluruh makhluk ini adalah makhluk Allah. Jadi Allah itu sayang kepada kita semua. Itulah yang dimaksud dalam sifat Allah Ar-Rahman. Jadi kenapa ada non-muslim atau bahkan kriminal tapi rezekinya melimpah juga, dijaga kesehatannya juga oleh Allah, itu karena sifat sayangnya Allah
kepada semua manusia. Nah, tetapi ada sifat sayangnya lagi yang satu, Ar-Rahim itu yang lebih mantep ya. Itu nanti bagian kita di akhirat lah. Jadi kalau semua kita dikasihi di dunia, tapi kalau di dunia ini kita tidak membalas dengan baik berupa ibadah yang benar, maka kita tidak mendapatkan rahim lagi nanti. Kita cukup dengan rahman Allah di dunia. Nah, ini nanti membedakan kita dengan yang tidak beriman tadi kepada Al-Quran. Nah, jadi mereka tetap disayang oleh Allah dalam bentuk Ar-Rahman, tetap disayang, tetapi tidak mendapatkan kasih ya, Ar-Rahim nanti di akhirat. Kemudian begini, urusan petunjuk ini, Al-Quran itu walaupun bukan untuk mukmin, tapi Al-Quran ini menunjuk kepada seluruh amal-amal kebaikan. Jadi budaya antri, budaya bersih, menghargai, menghormati, kesetaraan, semua ada dalam Al-Quran. Dan itu dipakai juga oleh yang tidak percaya pada Al-Quran, tapi menurut dia itu pikiran dari manusia, padahal Allah sudah ada dalam Al-Quran. Jadi itu untuk mukmin dan untuk non mukmin. Tapi untuk mukmin ketika mengamalkan, dia dapat dua. Dia dapat keteraturan di dunia dan juga dapat pahala di akhirat. Tapi yang tidak percaya, dia cuma dapatnya di dunia tapi tidak dapat di akhirat. Ya, mudah-mudahan nanti paling tidak apa yang Ustaz sampaikan itu bisa dilakukan oleh para santri-santri online kita ya. Karena kalau Ustaz tadi sampaikan bahwa banyak tuntunan hidup gitu kan, tidak hanya untuk hidup di sana, tapi untuk hidup saat ini aja kan itu udah diatur gitu dalam agama kita, dalam Al-Quran. Tapi jujur gitu Ustaz, saya kebetulan sempat beberapa kali tinggal gitu kan di mayoritas non muslim. Betul. Tapi kenapa saya justru lebih merasakan hidup yang Islami, bahkan Qurani gitu. Wah, asli. Bagaimana tuh? Jujur ya, kalau di kita misalkan coba deh kalau kita ketemu di eskalator. Eskalator kan bebas walafiat. Iya. Mau lari, mau ngobrol, mau diam, santai. Tapi kalau ada di beberapa negara itu udah jelas. Kalau mau berdiri di eskalator harus di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu harus kosong. Betul, untuk jalan untuk orang yang jalan yang terburu-buru. Kemudian etika dalam keseharian gitu kan. Kalau di kita kayak misalkan ada larangan merokok segala macam, larangan ada. Betul. Tapi betul-betul bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar kan. Padahal di kita kan mayoritas muslim ya. Tapi kenapa seperti tadi saya sampaikan, saya terus terang sempat merasa kok Islami banget kehidupan, Qurani banget. Iya, makanya Kang Yayan itu ada ungkapan mengatakan Al-Qur'anu mahjubun bil muslimin. Sebenarnya Al-Qur'an ini disembunyikan sendiri atau tidak dipahami sendiri oleh pemiliknya umat Islam itu. Makanya teman-teman kita, adik-adik kita yang nyantri ini, kita berharap bahwa seluruh ajaran yang baik itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi nggak usah, saya belum menemukan dalam Al-Qur'an ajaran tentang antri ya, karena kan baru Iqra 1 belum tahu kan. Tapi bahwa kita saling menghargai, bahwa kita memanusiakan manusia, itu semua adalah inti ajaran Al-Qur'an. Sehingga tetap kita mempelajari Al-Quran secara basic tadi ya, mulai dari iqra-nya, tajwidnya, kemudian tafsirnya. Tapi kalau ada aturan-aturan yang baik seperti budaya antri, menghormati orang lain, kemudian tidak membuang sampah sembarang tempat, itu semua adalah ajaran Al-Quran. Kita praktekkan, jangan itu kan hukum aturan dari barat, mereka tidak beriman dan sebagainya. Enggak, ini semua untuk kita. Ngajinya harus diperdalam lagi ya Ustadz. Iya, ngajinya harus diperdalam lagi dengan ikut program nyantri online. Ya, mudah-mudahan ya mungkin nanti ngajinya itu betul-betul mengkaji ya, tidak hanya membaca. Tidak hanya membaca, benar. Karena membaca dan mengkaji itu beda ya. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan saya mungkin ya pengen lah kita ada waktu yang lebih lagi untuk belajar membaca Al-Quran lebih dalam lagi. Iya, Ustadz. Bagaimana hukumnya kita membaca Al-Quran tapi bacaan kita ini masih salah, tajwidnya? Itu gimana Ustaz? Oh ya, jadi begini ya, tidak ada sesuatu yang langsung jadi kan, Kang Yayan ya. Jadi mungkin Kang Yayan juga jadi pesilat tangguh itu bukan langsung jago ya, tapi kan belajar alif bata dulu lah. Kita juga demikian dengan Al-Qur'an ya, teman-teman sekalian. Jadi kita dari Iqra dulu, alif bata sa itu tidak langsung betul ya makhrajnya, tapi minimal sudah bisa mengenalan huruf. Setelah itu jangan langsung selesai. Kadang-kadang sudah tamat Iqra, udah saya sudah bisa Al-Quran belum. Itu ada namanya tajwid.
Tajwid itu bagaimana setiap huruf itu benar-benar asli sesuai dengan peruntukannya. Jangan tertukar antara za dengan ja, antara ha dan kho, ha-nya dan seterusnya. Karena nanti akan berimplikasi pada perubahan arti, Kang Yayan. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an rata semua ha semua ya, padahal ada kho, ada ha, ada ha, semuanya sama, nanti artinya kucar-kacir. Tetapi kan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur ya, Maha Ghafar. Jadi kalau itu kesalahan masih elementer ya, namanya juga para pembelajar, jangan langsung dimarahi. Kamu enggak, tapi tadi malah takut baca Quran. Nanti malah takut baca Quran ya. Jadi setiap kita berusaha untuk memperbaikinya itu lebih bagus. Ya, asal jangan kesengajaan. Sengaja dijelek-jelekin bacaannya itu enggak betul. Atau malas ngaji. Nah, ini teman-teman kita, kenapa kita salah satu membuka nyantri online ini, supaya kita ini kembalilah ke basicnya dulu, pelajari Al-Qur'an, pelajari baca ngajinya, tidak harus ngaji di sini ya. Mungkin di sini tempat konsultasi, tapi ada guru ngaji di sebelah rumah. Di mahasiswa saya di PTIQ, Perguruan Tinggi Al-Qur'an itu banyak sekali yang bisa jadi guru ngaji, bisa dipanggil lah hubungi saya nanti lewat akun ini. Jadi kalau hanya salah pada permulaan enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kiai, sudah ustaz masih keliru juga, itu perlu dipertanyakan juga. Kekiaian ya. Ya Ustaz, di bulan Ramadan ini kenapa pahala kita ini makin bertambah? Kenapa membaca Al-Qur'an ini semakin dianjurkan, Ustaz? Baik ya. Jadi teman-teman nanti online santri ya. Jadi memang Al-Qur'an ini unik, Kang Yayan. Tidak ada suatu bacaan atau huruf abjad yang kalau disebut itu dapat pahala kecuali Al-Qur'an. Jadi kalau saya membaca alif lam mim, ada itu 3 huruf. Itu sudah 3 kebaikan dikali 10 menjadi 30 pahala. Itu Nabi yang mengatakan begitu. Bayangkan kalau khatam satu Ramadan ini, khatam satu Quran itu berapa puluh ribu juta. Berlipat-lipat ya pahalanya. Apalagi dalam Quran ini di hari lain loh. Jadi yang tadi hitungan satu huruf dikali 10 itu di bulan selain Ramadan. Di bulan Ramadan bonus Allah tingkatkan lagi. Jadi saran kita, kalau masih taraf belajar ngaji, belajar porsi waktunya perbanyak di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah lancar, perbanyak tadarusannya. Nah, satu lagi, kalau paham maknanya seperti tadi kayaknya baca sambil baca maknanya, itu lebih tinggi lagi kayaknya. Berapa jumlahnya saya nggak tahu, Allah yang ngasih nanti kayaknya. Jadi rugi banget ya saat yang bulan Ramadannya tidak diisi dengan membaca Al-Qur'an. Iya, sangat rugi. Seperti ya kita kan kadang-kadang di tempat kantor ya, bos sudah ngasih beberapa peluang, siapa yang mau begini nih, tak kasih bonus. Dia udahlah cuek aja, nggak ngasih, nggak dapat bonus. Sayang sekali kan. Padahal sebetulnya sekarang untuk bisa untuk bisa mengaji Al-Qur'an itu tidak sesusah dulu ya. Kalau dulu kan harus di rumah, harus baca ini. Betul. Dengan YouTube, Al-Qur'an ada semua lengkap. Iya, walaupun di handphone. Kita lagi di kendaraan umum, daripada baca WhatsApp, baca ini mungkin ya. Dengan baca Quran. Bukan berarti apa ya? Itu kan kembali ke apa ya, niat kita daripada baca-baca yang nggak jelas, akhirnya rumpi gitu kan. Ini udah pasti ya. Walaupun dari rumah ke kantor hanya satu dua ayat gitu kan. Surat ayat sekian dengan baca dengan artinya. Kemudian ya mudah-mudahan kita bisa langsung walaupun satu ayat, tapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan, kan mungkin itu akan lebih bagus daripada hatam Al-Qur'an, hatam artinya tapi nggak ngaruh dalam kehidupan barangkali. Itu juga penting tadi, pengamalannya tuh sangat penting, pengamalan Al-Qur'an. Iya, ini kan Al-Qur'an sekarang sudah bisa dibaca lewat HP ya, Ustaz ya? Betul. Ini hukum-hukumnya membaca Al-Qur'an lewat HP, membawa-bawa HP ke dalam kamar mandi padahal ada Al-Qur'an, ini gimana, Ustaz? Iya, benar. Ini pertanyaan milenial ya, atau pertanyaan kontemporer, karena kita zaman ini sekarang zaman digital. Jadi dulu Mbak Dika dengan Kang Yayan ada aturan-aturan ketika membaca Al-Qur'an. Salah satu etikanya adalah harus memegang Quran itu dengan wudu. Nah, tidak bisa kita ayo sini Quran bawa padahal tidak ada wudunya, itu tidak bersih. Padahal ayatnya mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Yang menyentuh Quran itu harus orang yang bersih, artinya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dulu saya pernah ditanya juga bagaimana dengan penjual Quran di toko. Saya bilang paling tidak dia melapisi, kata ulama kita. Jadi kalau terpaksa kan ini ada penyakit yang dia selalu batal wudunya. Jadi ketika ada transaksi mau beli mushaf, ya dia pakai pelapis tangan supaya tidak langsung tangannya yang belum bersih itu untuk menyentuh Al-Quran. Jadi itu etikanya. Jadi kita betul-betul mengagungkan Al-Quran.
Tapi sekarang ini kan ada di HP. Iya, bagaimana kalau kita tiba-tiba buang angin, pegang HP, gimana Ustaz? Nah, jadi memang, tapi kan Dika, HP ini kan tidak semuanya Al-Quran isinya ya. Kira-kira berapa persen isinya Al-Quran HP kita? Nah, kalau dari 10, digitalnya 5%. mungkin nggak nyampe 10%, paling 5% dari sekian 128 giga ini memorinya itu paling Quran itu hanya sekian mega gitu ya. Jadi tidak bisa kita nggak bawa ini dalam mushaf. Nah, jadi bisa dibawa ke kamar mandi, tapi syaratnya jangan lagi di open. Misalnya ini kita lagi buka Al-Quran, ini saya punya Qurannya nih kan, ayatnya seperti ini kan. Jangan begini di toilet, ya nggak boleh. Ini sama aja dengan membawa Al-Quran ke dalam, tapi tutup aplikasinya dulu. Makanya dulu tidak dianjurkan juga membuat nada dering Al-Quran. Boleh, tapi hati-hati. Jadi ketika mau masuk tadi kamar mandi atau tempat yang terlarang, tempat sampah atau yang jelek-jelek itu, matikan bunyinya. Jangan sampai kita lagi asik di kamar mandi tiba-tiba bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tahu azan di kamar mandi. Termasuk azan ya. Jadi itu etika kita untuk Al-Quran. Seperti itu. Tapi juga mungkin bisa siapa tahu justru dengan apa yang Ustaz tadi sampaikan, dengan adanya Al-Quran di handphone, kemudian kita selalu membawa handphone kemana-mana. Sekarang kan orang handphone itu bagian dari apa ya? Lebih penting dari dompet. Benar. Betul. Nah itu mendorong kita untuk menjadikan diri kita selalu suci, kan? Artinya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Paling enggak kita selalu berwudu. Karena itu juga kan berwudu juga. Kalau itu sih Kang Yayan, memang sudah dari dulu beberapa sahabat itu termasuk Nabi SAW itu tidak pernah kehilangan wudu. Jadi begitu batal wudu lagi, Tapi Nabi kan tidak vulgar. Sahabat Nabi seperti Bilal itu, dia sampaikan ke teman-temannya, saya itu setiap batal, saya mesti wudu dulu, dan setiap selesai wudu itu saya langsung salat wudu lagi. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan tapak kakinya itu kedengaran di surga walaupun masih di dunia, karena selalu menjaga kesucian tadi hadas itu. Mantap Kang Yayan. Mudah-mudahan ya, karena kita bahwa di dalam sesuatu yang selalu kita bawa ini ada Al-Quran. Paling enggak di situ ya, karena betul kata Ustaz dulu waktu sama masih di kampung itu diajari sebelum baca Al-Quran itu dikasih tahu betul baca kalau ngambil Al-Quran itu nggak boleh dengan tangan kiri, kanan nggak boleh ditenteng, tapi harus dipeluk. Harus di atas, jangan ditimpa, di titik. Iya, tangannya nggak boleh di tempat yang rendah gitu kan. Di atas kepala bahkan itu memuliakan Al-Quran. Luar biasa ya kemuliaan Al-Quran itu. Iya Ustadz, sekarang ini kan zaman sudah berubah Ustadz. Arti-arti dalam Al-Quran ini masih berlaku nggak Ustadz untuk zaman sekarang, atau ada perubahan Ustadz dalam memaknai Al-Quran ini? Baik, kalau Al-Qurannya sendiri itu sudah final, qat'i, tidak boleh ada perubahan. Dan itu dijaga betul ya. Saya pernah alhamdulillah pada rezeki umroh diajak jalan-jalan ke percetakan Al-Quran. Jadi kalau ada satu titik salah, satu huruf salah, itu yang udah berapa ribu eksamplar itu dibakar, tidak jadi. Itu saking pemerintah Saudi yang memang ya dia dapat kepercayaan lah memegang dua tanah suci itu. Dan juga kita di sini PT IKI, saya dengar sejarahnya dulu, pernah juga dapat dari kementerian untuk memverifikasi mushaf untuk dicetak. Ada salah titik juga, itu kurang titik satu, jadi daripada dimusnahkan sayang juga kan, tinggal nambah titik. Jadi kerja keras lembur itu untuk menambah titik itu dengan manual karena alasan mubazir kalau ini. Jadi seperti itu penjagaan. Dan para penghafal Quran di tempat saya di PT itu banyak sekali penghafal Quran, betul-betul menghafal itu dari A sampai Z itu tanpa salah. Tidak ada kitab yang bisa atau buku yang bisa dihafal orang itu A sampai Z itu tanpa salah, tanpa jeda, itu hafalnya benar. Nah, inilah penjagaan Al-Quran. Jadi teksnya itu, dan Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu. Jadi kita enggak usah khawatir. Jadi kalau ada beredar Quran palsu, ada ini palsu, ini hilang, itu jangan langsung percaya. Kalau belum ada buktinya. Kalau cuma di Photoshop kan biasalah di editannya itu kan ya. Nah, kalau mengenai maknanya memang karena ini bahasa Arab, Jadi Al-Quran ini berbahasa Arab. Allah memilih bahasa Arab ini karena itulah bahasa yang paling memungkinkan menyimpan makna-makna Al-Quran. Misalnya gini, dalam Quran itu ada kata al-khauf, artinya takut. Khasyatun, takut juga. Kalau kita di sana takut doang. Iya. Di Arab ada dua. Ada minimal dua. Nah, ini beda penggunaannya. Nah, terjemahannya takut saja. Jadi kalau kita hanya membaca terjemahan itu kurang lengkap sebenarnya.
yang paling lengkap itu kalau kita ngerti bahasa Arabnya. Jadi khasya itu takut bukan karena kita pengecut. Kang Yayan ini nggak mungkin takut sama apa namanya pesilat lain lah yang masih seimbang, nggak mungkin takut. Tapi kepada Allah pasti takut. Nah, itulah khasyah. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Tapi takutnya takut khasyah, bukan takut pengecut. Bukan. Khauf itu pengecut. Al khauf, saya Kang Yayan ketemu singa, harimau. Itu Ya kita khauf. takut lah ya. Jadi ini beda, sama-sama takut, tapi satu takut karena Tunduk. kepada yang lebih tinggi, Iya. takut karena memang kita inferior di bawahnya. Itu menggunakan kata khauf. Nah, dalam Quran itu bolak-balik, la khaufun alaihim, kadang-kadang kita takut, kadang-kadang khasyah. Nah, kemudian penerjemahan ini kalau kita lihat Kementerian Agama Kang Yayan itu beberapa versi itu selalu ada perubahan terjemahan. Itu biasa. Karena dilihat dulu zaman dulu makna ini yang penting, terjemahan ini penting, ini yang dipakai. Tapi setelah melihat konteks zaman, redaksinya dirubah. Jadi dulu masih ingat dulu ada yang tentang makna waliyun, ada mengatakan pemimpin, ada mengatakan teman setia, ada wali nikah, itu semuanya satu makna. Tapi mana yang dipakai di ayat itu, ya itulah keputusan umara nanti. Jadi tidak ada perubahan sebenarnya dari Al-Qur'annya, tetapi makna yang dipahami yang cocok untuk konteks zaman itulah yang dipakai kemudian oleh para ulama dan umara, dan itulah yang menjadikan Al-Qur'an cocok untuk sampai hari kiamat kan. Jadi sampai sekarang kita masih 4G ya, zaman berapa 4.0 ya, nanti 5.0 6.0 itu Quran masih itu juga. Maknanya masih tetap sama. Substansinya tetap sama, tapi pengembangannya itu bisa berkembang. Bisa berkembang ya Ustadz. Ustadz terima kasih sudah hadir dalam acara kami. Kang Yayan juga terima kasih sudah hadir dalam Terima kasih. channel kami. Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman Amin. semua nyantri Amin. online ya. Amin. Ya teman-teman, cukup di sini ngaji kita. Kita ketemu lagi besok dengan episode terbaru kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang mau bertanya-tanya juga boleh di komen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.